Selamat datang kembali. Di video ini kita akan belajar tentang slice. Nah, slice ini sangat mirip dengan array. Jadi ada sedikit perbedaan dari cara kita deklarasi dan juga cara dialokasikan memori atau RAM kita. Jadi kalau array, misal di sini saya buat array bahasa pemrograman seperti ini. Nah, kemudian saya buka kurung siku seperti ini. Untuk array kita harus memasukkan jumlah item atau elemen yang ada di dalam array. Seperti ini. String misal. Oke. Nah, untuk item yang bisa kita tampung maksimalnya 5. Ini adalah array. Sedangkan untuk slice, ini saya komen. Slice, perbedaannya kita tidak perlu meletakkan jumlah item yang akan kita tampung. Seperti ini. Jadi yang ini namanya slice. Nah, perbedaannya pada slice kita tidak perlu menentukan panjang atau jumlah elemen yang akan ditampung di dalam sebuah slice. Seperti itu. Dan di slice kita juga bebas untuk menambah item mau berapa saja. Misal sekarang kita ada 5 item, kemudian ke depannya kita ingin menambah item ke-6. Nah, di slice kita dibolehkan untuk melakukan hal yang seperti itu. Oke. Kemudian perbedaan lain di array, ketika kita membuat panjangnya 5, maka alokasi memori akan dialokasikan sebanyak untuk menampung 5 item. Seperti itu. Nah, sedangkan di slice, setiap kita mau menambah item, maka alokasi memori akan dialokasikan kembali tergantung jumlah item yang ada di dalam slice. Oke, ini adalah cara kita membuat slice. Ini misal ada bahasa pemrograman Go, Python, dan Java. Ini saya tes print di bawahnya, fmt println bahasa pemrograman. Saya jalankan go run main.go. Oke, untuk outputnya di sini bisa kita lihat sama persis seperti array. Jadi perbedaan signifikannya yang bisa kita lihat secara langsung, slash kita tidak perlu menentukan panjang atau jumlah elemen yang akan kita tampung. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan contohkan untuk menambah item ke dalam slice bahasa pemrograman. Jadi di bawah sini, menambah item ke dalam slice. Nah, jadi untuk menambah itemnya, kita akan menggunakan fungsi append. Jadi misalnya seperti ini, append. Kemudian untuk parameter pertama adalah slash yang akan kita tambahkan. Nah, sekarang di sini saya tambahkan item yang akan ditambahkan ke slice bahasa pemrograman. Misal saya tambah PHP seperti ini. Ketika saya println bahasa pemrograman go run main.go. Oke, di sini bisa kita lihat perbedaannya. Untuk yang pertama, kita belum memiliki item PHP di dalam slash. Nah, ketika kita menggunakan fungsi append dan menambahkan item PHP, ini di bawah sini bisa kita lihat kita sudah memiliki item PHP di slash bahasa pemrograman. Nah, jika teman-teman mau menambah misal 2 item atau 3 item, jadi di sini bisa seperti ini. PHP, misal C, C++ seperti itu. Ini kalau saya jalankan, go run main.go. Oke, di sini kita sudah ada C juga dan C++. Oke, kemudian selanjutnya saya akan coba mengasih contoh cara mengambil item berdasarkan indeks. Jadi ada indeks mulai dan indeks sampai. Mungkin agak membingungkan, ini saya akan langsung contoh. Misal kita mau mengambil item dari indeks 0 sampai dengan indeks 1. Jadi kita mau mengambil item Go dan Python. Mengambil item dari indeks 0 sampai indeks 1 misalnya. Oke, di sini saya buat bahasa pemrograman. Di sini saya print fmt println bahasa pemrograman. Kemudian kita buka kurung siku seperti ini. Oke. Nah, kemudian saya masukkan yang pertama indeks atau awalnya atau startnya. Jadi di sini kita masukkan indeks yang akan kita ambil. Jadi kira-kira start dan end. Seperti ini. Jadi untuk startnya kita akan mengambil dari indeks 0.
Kemudian untuk n-nya kita mengambil, jadi yang akan kita ambil Go dan Python. Jadi Python ini ada di indeks 1. Nah, untuk mengambil dari indeks 0 sampai indeks 1, maka di sini kita tambahkan 2. Kenapa 2? Jadi di sini saya jelaskan. Star ini sifatnya inklusif seperti ini. Ini akan dihitung. Jadi kita akan mengambil mulai dari indeks 0 seperti itu. Nah, sedangkan untuk n yang bagian ini sifatnya n eksklusif. Jadi dia misal di sini 2, maka dia akan diambil sampai 1. Pas sampai ke indeks kedua dia akan di stop. Seperti itu. Jadi ini kita mengambil dari indeks 0 sampai dengan indeks 1. Karena di 2 ini dia berhenti. Batasnya seperti itu. Oke. Ini saya jelaskan lagi. Jadi star ini sifatnya inklusif. Jadi kita mengambil dari indeks 0, kemudian indeks 1, kemudian indeks kedua. Nah, ketika dia sampai ke indeks kedua, maka akan di stop. Dan yang indeks kedua ini tidak akan diambil. Jadi kita cuman sampai di indeks 1. Balik lagi karena yang n ini sifatnya eksklusif. Jadi batas akhir tapi dia tidak di-include-kan. Seperti itu. Ini kalau saya jalankan go run main.go. Nah, di sini saya mendapatkan hasil Go dan Python. Oke. Sekarang saya akan mencontohkan juga misal saya mengambil item mulai dari Java dan seterusnya. Jadi Java, PHP, C, C++. Namun untuk Go dan Python, saya akan meng-skip. Jadi tidak akan mengambil item Go dan Python. Jadi caranya, di sini kita ambil mulai dari indeks ini 2. Jadi indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ya kan? Jadi di sini saya masukkan 2. Kemudian saya akan mengambil semua yang ada di sisi kanannya. Jadi setelah Java ada PHP, C, dan juga C++. Jadi saya tidak peduli yang sebelah kanan akan saya ambil semua. Jadi caranya di bagian yang N ini kita kosongkan seperti ini. Artinya dia akan mengambil semua yang ada di sebelah kanannya. Oke, ini saya jalankan. Go run main.go. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kita mendapatkan output mulai dari Java, indeks kedua, dan seterusnya sampai item terakhir. Jadi yang paling terakhir ini C++. Jika seandainya saya tambahkan di sini misal JavaScript seperti ini. JavaScript. Nah, kita akan mengambil mulai dari Java dan seterusnya sampai ke JavaScript yang item yang terakhir kita tambahkan akan terambil. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan coba mencontohkan, saya akan mengambil item mulai dari C dan semuanya yang di sebelah kirinya. Jadi mau berapapun item di sebelah kiri akan saya ambil semua. Dan yang kanan ini tidak akan saya ambil. Jadi kita hitung dulu untuk indeks yang C. Jadi kembali lagi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan C berada di indeks keempat. Ya kan? Maka di sini kita letakkan 5. Kenapa 5? Balik lagi karena yang N sifatnya eksklusif. Jadi kalau untuk mengambil item atau indeks yang keempat, maka kita harus menambah 1. Jadinya 5. Karena 5 ini tidak akan terhitung. Seperti itu. Jika seandainya saya letakkan di sini 4, maka yang terambil adalah mulai dari PHP seperti itu. Jadi di sini saya letakkan 5. Oke. Nah, kemudian di sisi kiri atau startnya saya kosongkan seperti ini. Maka ini akan diambil semua item sampai ke indeks 5 atau di bahasa C. Ini kalau saya jalankan go run main.go. Oke, ini kita mendapatkan dari go sampai ke C. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya juga akan mencontohkan cara membuat slash dengan cara yang lain. Ini saya akan membuat slash dengan alokasi memori default. Memori default misalnya 4 item. 4 item seperti ini. Di sini saya buat nama slash-nya mungkin nilai seperti ini, nilai seperti ini. Kemudian kita gunakan fungsi make seperti ini. Make untuk tipe yang akan saya tampung integer.
Kemudian untuk jumlah item defaultnya adalah 4. Seperti ini. Kemudian di bawah sini saya isi nilai 0 misal 70. Oke. Ini saya ulang sampai ke 4. 3 seperti ini. Oke. Ini kalau saya jalankan nilai. Oke, saya jalankan go run main.go. Oke, ini maka kita mendapatkan hasil 70, 70, 70, dan 70. Nah, seperti yang saya jelaskan di pertama tadi, bahwa slice itu alokasi memorinya ketika kita menambah item selanjutnya, maka dia akan mengalokasikan lagi memori secara otomatis. Namun, jika kita mencoba menambah dengan cara seperti ini, misal nilai, saya menambah indeks keempat atau item kelima, 90 misal. Ketika saya jalankan go run main.go, maka saya akan mendapatkan error index out of range 4 seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita membuat sebuah slice dengan cara seperti ini dan memasukkan default itemnya 4 ini, maka alokasi memori akan dialokasikan sejumlah 4 atau bisa ditampung cuman 4 item. Seperti itu. Makanya ketika saya menambah item kelima atau di indeks 0, saya akan mendapatkan error seperti ini. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa menambah item kelima dengan cara seperti ini. Namun yang menariknya, jika saya lakukan atau menambah item dengan cara menggunakan append yang ini kita lihat, misal nilai, saya tambah lagi nih nilainya, misal 100, 90, dan 80. Kalau saya print nilai seperti ini, go run main.go. Oke, ini saya komen dulu. Saya jalankan ulang go run main.go. Nah, di sini kita berhasil menambahkan item 190 dan 80. Jadi bukankah defaultnya 4 dan kita tidak bisa menambah lagi itemnya? Kan mungkin pertanyaannya seperti itu. Oke, jadi di sini saya jelaskan ketika kita menggunakan append, maka alokasi memori akan dialokasikan ulang sesuai dengan jumlah item yang baru. Seperti itu. Jadi sekarang untuk alokasi memori yang slice nilai bukan lagi 4. Jadi menyesuaikan dengan item baru yang saya tambahkan yang ini. Seperti itu. Jadi sekarang ukurannya 4 tambah 3. Jadinya 7 sekarang. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya juga akan mencontohkan cara menghapus item di dalam slice berdasarkan indeks. Menghapus item berdasarkan indeks. Seperti ini. Ini saya buat slice baru, misal mata kuliah atau mata pelajaran. Seperti ini. Oke, untuk tipenya string, misal matematika, kimia, biologi, seperti ini. Nah, sekarang saya ingin menghapus slice atau item dari slice yang kedua. Jadi saya ingin menghapus item kimia atau yang indeksnya 1. Seperti itu. Ini item kedua tapi indeksnya 1. Balik lagi, untuk ini selalu dimulai dengan indeks 0. Jadi ini indeks 0, indeks 1, dan indeks kedua. Nah, untuk menghapusnya, kita bisa menggunakan cara slice yang seperti ini. Yang ini ya. Jadi kita bisa menggunakan cara ini. Oke, ini saya contohkan. Misal di sini saya panggil append mata kuliah. Mata pelajaran. Oke, ini nggak pakai var. Mata pelajaran append. Nah, di sini kita akan menghapus item kimia atau item yang berada di indeks 1. Nah, untuk menghapusnya, pertama di parameter mata pelajaran, kita akan mengambil semua item yang sebelah kiri ini. Sebelah kiri
tetapi tidak include dengan kimia. Jadi kita mau ngambil item yang sebelah kiri seperti ini, yang ini, selain kimia dan selain yang sebelah kanan. Nah, jadi di sini kita akan mengambil semua item yang sebelum kimia atau sebelum indeks 1. Seperti itu. Jadi di sini saya masukkan, jadi yang sebelah kirinya saya kosongkan. Yang sebelah kirinya saya kosongkan karena saya akan mengambil semua item yang di sebelah kiri. Nah, batasnya di kimia. Seperti ini. Jadi saya tidak akan mengambil kimia. Saya cuma mengambil matematika dan item yang sebelum-sebelumnya jika ada. Atau mungkin di sini saya contohkan, saya tambahkan lagi bahasa Inggris misal seperti ini. Bahasa Inggris. Nah, saya akan mengambil item sebelum kimia. Jadi matematika dan bahasa Inggris. Jadi di sini saya kosongkan untuk startnya, untuk n-nya, maka balik lagi untuk n sifatnya eksklusif. Jadi ini 0, indeks 1, indeks kedua. Seperti itu. Maka di sini saya masukkan indeks kedua. Oke. Jadi kita akan mengambil bahasa Inggris dan matematika tanpa kimia. Yang kita ambil indeks 0 dan indeks 1. Indeks kedua di stop, dia tidak terinclude. Karena sifat dari n yang ini eksklusif, seperti itu. Oke, setelahnya untuk yang di sini kita akan menggunakan sintak yang seperti ini. Atau di Golang namanya variadic parameter. Oke. Nah, yang parameter kedua ini saya akan mengambil semua item setelah matematika. Jadi kimia, biologi, mungkin ada lagi yang lain akan saya ambil semua. Jadi di sini caranya mata pelajaran seperti ini. Kemudian di sini kita slice lagi. Kita akan mengambil item setelah kimia. Jadi setelah indeks 2. Ini indeks 0, indeks 1, indeks kedua. Maka kita akan mengambil mulai dari indeks 3. Jadi startnya indeks ketiga dan n-nya saya kosongkan karena saya akan mengambil semua item setelah kimia. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya print fmt println mata pelajaran. Ini saya jalankan go run main.go. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kita sudah berhasil menghilangkan atau menghapus item kimia. Jadi di sini kita mendapatkan hasil bahasa Inggris, matematika, dan biologi, sedangkan kimia sudah kita hapus. Oke, mungkin agak membingungkan. Di atas ini saya akan coba print slash yang kita slash ini. Jadi di sini saya print fmt println, kemudian fmt println yang ini ya. Oke, ini saya komen dulu. Ini saya jalankan ulang, go run main.go. Jadi di sini bisa teman-teman lihat kita mendapatkan hasil bahasa Inggris matematika. Jadi yang baris ini kita mengambil semua item di sisi kiri dan stop di indeks kedua. Jadi 0, 1, 2. Pas sampai sini dia stop. Makanya yang terambil di sini bahasa Inggris dan matematika. Oke. Kemudian di baris yang ini kita mengambil semua item mulai dari indeks 3. Jadi 0, 1, 2, 3. Jadi kita mengambil semua item mulai dari biologi dan seterusnya jika ada item yang lain. Oke. Nah, di bagian ini, di baris ini, kita menggabungkan kembali antara yang ini dan yang ini. Jadi di sini dua-duanya sudah tidak ada lagi item kimia. Makanya hasil akhirnya kita akan mendapat item dari mata pelajaran tanpa mata pelajaran kimia. Oke, di sini ada bahasa Inggris, matematika, biologi.